Oke teman-teman, aku mau kamu melihat video ini dulu. Myself. So give me a normie job. Give me a normal job. Name a normie job. Making coffee. Making coffee. Boom. You're a barista. You're a barista. Now, I'm going to tell you how to get rich as a barista because I can think that fast off the top of my head. The problem with most people in the world today is not that they do a normal thing, it's that they do a normal thing and they don't try to be the best at it. So you can be a barista and you can just make coffees, or you can be a barista that makes the fancy coffees and can turn over all the cups and do like the tricks and all the garbage. We have a man who became a billionaire from salt. Yes. From salt. You can all put salt on, he did it the best. Bam. So the first thing you need to do is get very good at making coffees. That's the first thing you need to do. Be able to do it in a fancy way. Then you need to solicit attention. Well, if you can make coffees in a fancy way, you can hire a videographer, you can then begin to make fancy coffees in a fancy way, and you can make it look good with a finalized product, and you can get a nice video made that's well cut with some fancy music. You can begin to put them on Instagram and solicit people to watch your Instagram page. Now you have attention. How do you then turn that attention into money after you began to show your fancy coffees? Well, you could, let's say, put together a course or an academy or write a book on the magic of coffee or the secrets of coffee. And you would put a mystery on it. Don't say, I'll teach you how to make coffee. No, say the secrets of coffee. And you'd have a link in your Instagram page, and it would be $9, and it would tell people the secrets how to make coffee, for example. You'd start to sell that for $9. You'd make a couple hundred or a couple thousand, not too much, but you continue to make fancy coffees. People continue to go to your Instagram page. You're now selling the secrets of how to make coffee. Then, after people start knowing you as being a barista, you start to make these $9. You have $20,000, $30,000 in the bank. What you can do is launch your own coffee brand. You can go on Alibaba.com. You can find some coffee beans. You can put your face on it because your face is now a recognized brand. You can get your own coffee beans. You can begin to sell them on Instagram. Before you know it, you're making $10,000 or $15,000 a month. You can start to do tours. You can start to put posters on your Instagram or in your Instagram stories saying, I'm going to do master classes on how to make coffee, 20 people only, $1,000 each at this premium barista specialty coffee shop in London. The coffee shop will allow you to do it for free because they want people to know, get the advertising from you and your brand. You'll charge $1,000 each. That's 20 grand for a day. They teach people how to pour milk in a fucking cup. Oke, tadi itu video dari Andrew Tate. Ya, dan aku benar-benar mendapatkan sesuatu yang baru dari sana gitu. Jadi di video itu kan, by the way ini aku improvisasi aja ya. Semoga nggak belibet, semoga bisa dimengerti. Jadi di video itu kan Andrew Tate bilang bahwa cara untuk menjadi orang yang sukses atau berpenghasilan tinggi, gimana caranya lewat pekerjaan yang biasa aja. Kalau di konteks video yang tadi, gimana cara orang yang menjadi barista bisa menghasilkan penghasilan yang jauh di atas dari pekerjaan barista pada normalnya. Seperti itu. Kalau dari konteks video yang tadi dijelaskan bahwa saat seseorang itu bekerja sebagai barista, dia harus mengembangkan skillnya se-expert mungkin. Kalau udah sampai di titik expert, di mastery yang udah tinggi, maka dia tuh bisa memberikan value kepada orang lain selain di pekerjaan utamanya, misalnya value di bagian course online, dan masih banyak lagi gitu, buatin buku contoh gitu. Dan ya, aku benar-benar merasa bahwa itu adalah cara yang realistis, cara yang benar-benar masuk akal gitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Aku mulai bertanya-tanya dari video itu. Kayak, oke, apakah aku harus memulai personal branding pas udah menjadi seorang expert dalam bidang sesuatu, dalam bidang tertentu? Atau aku bisa membangun personal branding dari sekarang walaupun aku tuh belum expert dalam sesuatu. Oke. Karena kalau yang dari konteks video yang tadi, Andrew Tate itu bilang bahwa barista, dia nggak bilang gitu sih, tapi secara nggak langsung bahwa kalau mau untuk berpenghasilan tinggi, otomatis kita harus punya skill yang benar-benar kita expert dulu, baru kita bisa menyaluri skill yang expert itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat membayar kita untuk keekspertan kita di skill atau bidang tertentu itu. Dalam konteks yang tadi itu barista gitu. Nah, kalau dari aku sendiri,
aku percaya bahwa setiap dari orang-orang itu nggak harus seperti itu. Maksudnya nggak harus punya level expert tertentu baru mulai yang namanya personal branding, mulai yang namanya memberikan dampak kepada orang lain. Nggak perlu expert banget dalam bidang tertentu. Maksudnya nggak wajib gitu. Bisa dimulai saat kita itu masih jauh dari yang namanya kata expert. Karena aku sih mencari lebih ke ini sih. Aku pengen melihat ada video di mana orang itu bisa relate dengan aku. Misalnya, kamu yang nonton video ini bisa membuat video juga sama kayak aku. Walaupun nggak expert, aku juga nggak expert. Aku nggak expert di bidang apa-apa guys, serius. Aku nggak expert di bidang apa-apa. Aku hanya modal mempunyai minat, modal mempunyai ambisi untuk mengejar posisi atau level yang tadi di mention di video tadi yang aku tunjukin di awal gitu. Walaupun aku belum sampai di level tersebut, aku pengen membangun lewat apa, lewat ya membuat video seperti ini gitu. Walaupun aku belum expert di bidang tertentu, tapi menurut aku ide yang bagus kalau aku bisa membangun itu dari sekarang. Membangun dari storytelling, cerita aku seperti apa. Dan aku pengen teman-temannya nonton juga merasa relate dengan diri aku, yang dimana itu kita belum punya expert di bidang apapun, tetapi kita pengen berani untuk melangkah, berani untuk bisa menceritakan apa yang menjadi pendapat atau cerita kita sendiri gitulah gitu ya. Oke? Ya aku pengen buat video tentang itu aja sih. So personal branding itu nggak butuh kamu menjadi expert di bidang tertentu dulu baru kamu bisa memulai personal branding. Tapi personal branding itu dimulai dari apa yang menjadi kerinduan hati kamu. Aku rindu buat teman-teman di luar sana yang merasa belum punya apa-apa, merasa belum memiliki level tertentu dalam hidupnya, sehingga dia tuh mau untuk menunjukkan dirinya kepada dunia. Kita tuh nggak harus tunggu untuk di level tinggi dulu baru kita memulai personal branding. Kita mulai untuk ini loh diri aku yang expert di bagian ini, no. Tapi aku mau menunjukkan ini loh aku Leonel yang gak punya apa-apa. Aku Leonel yang belum ada apa-apa, tetapi kedepannya aku bakal mengusahakan untuk mendapatkan sesuatu besar itu dan bakal share kepada teman-teman atau kepada orang-orang yang nonton video ini perjalananku seperti apa dan output apa yang aku dapatkan di masa depan nantinya. Ini juga berguna buat aku sebagai dokumentasi. Itu aja video ini, pendek, durasinya dikit, it's okay. Kalau terlalu panjang juga bakal bosan juga nonton. Oke. Itu aja yang aku pengen sampaikan. Keep on semangat. Tetap semangat ngerjain apapun yang menjadi ambisi teman-teman. Oke, sip. Bye bye.